Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman tutor semuanya? Semangat berprestasi ya. Kali ini kita akan memulai memberikan materi atau diklat kepada teman-teman tutor yang mengajar di jenjang SDMI ya. Khususnya adalah kita ini diklat mengenai pelajaran matematikanya. Nah, ini pengantar dari kita ya, materi atau berhitung dasar yang harus dikuasai oleh anak-anak yang ada di jenjang SDMI. Nah, ini strukturnya. Anak-anak kelas 3, 4, 5 dan 6 ini. Anak kelas 3 itu harus menguasai apa sih? Ya. Anak kelas 4 itu harus menguasai apa, anak kelas 5 harus menguasai apa, sampai kelas 6 harus menguasai apa. Ini berhitung dasarnya, bukan bab-babnya. Ya, jadi ini berhitung dasar yang mau ndak mau sebelum menginjak ke bab-bab yang lain. Anak-anak harus bisa. Karena kalau ini ndak bisa, mereka mau diajari bab apa saja dalam matematika pasti kesulitan. Ya, oleh karena itu materi ini pasti akan diajarkan di awal tahun ajaran dan di awal bab. Bisa dicek itu di semua buku ya, di semua buku LKS, buku paket atau apapun, materi hitung dasar ini selalu disajikan di awal bab. Kenapa? Ya memang sebelum masuk ke bab mereka harus menguasai dulu kemampuan berhitung dasarnya ini. Nah, dari kemampuan berhitung dasar ini ibaratnya itu kalau kita ngaji ya itu jilid ya, kita tidak akan bisa masuk ke jilid berikutnya sebelum jilid pertama itu benar-benar bisa menguasai. Nah, saya akan jelaskan ini pengantar awal kita diklat agar teman-teman di lapangan itu bisa mendiagnosa peserta didiknya, bisa mendiagnosa kliennya, siswanya, di level mana posisinya dia. Kadang tidak belum tentu ya, belum tentu anak kelas 4 dan 5 itu levelnya di kelas 5, bisa saja masih di kelas 3. Nah gitu, kalau memang levelnya belum di kelas 5 ya jenengan selaku tutor pembimbingnya ya harus memberikan materi dari awal dulu ya. Nah wis tidak berlama-lama ini saya jelaskan ya. Kelas 3, anak-anak di jenjang kelas 3 SDMI nanti selama kelas 3 ya, poinnya ya seharusnya tidak selamanya, itu harus bisa ditempuh di awal-awal tahun ajaran, paling tidak ya 1, 2, 3 bulan ke depan atau maksimal 1 semester lah. Anak kelas 3 nanti harus menguasai ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dilakukan dengan cara bersusun bilangan apa? Bilangan asli dan cacah ya. Bilangan asli, pokoknya bukan bilangan asli dan cacah itu gimana ya, pokoknya bukan bilangan bulat, bukan bilangan pecahan, wis gitu saja, wis asli, wis ongkone angka genep-genep, genep bukan pecahan, bukan angka genep ganjil ya, angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Anak-anak harus bisa itu. Penjumlahan bersusun ya tentu tidak hanya satu angka, berapa angka pun anak-anak mahir bisa mengoperasikan penjumlahan dilakukan dengan bersusun ya. Penjumlahan berarti nyimpan itu. Teman-teman di lapangan harus bisa mengajarkan dengan cara yang baik bagaimana anak-anak ngajari penjumlahan bersusun, nyimpan itu ada trik-triknya agar anak tidak otaknya bekerja double, harus ditulis, simpan dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan ini ya, akan kita jelaskan semuanya cara ngajarnya standar yang baik agar mudah diterima baik anak dengan IQ tinggi, sedang bahkan IQ rendah. Kemudian pengurangan bersusun ya, teknik menyimpan itu seperti apa, bagaimana anak jika penjumlahan pengurangannya masih bingung harus menggunakan tangan, semua ada caranya. Teman-teman harus paham itu semua di lapangan. Kemudian perkalian bersusun, dan terakhir pembagian bersusun. Ini yang masih menjadi momok, bahkan survei kita membuktikan anak kelas 6 pun kita temui beberapa siswa yang ambil program kita itu belum menguasai kelas ini, belum menguasai pembagian bersusun ya.
Itu jadi anak kelas 3, saya ulangi sekali lagi, harus menguasai penjumlahan bersusun, pengurangan bersusun, perkalian bersusun dan pembagian bersusun secara mahir. Ya, itu target di kelas 3. Nanti akan dibawa ke bab aritmatika sosialnya, ya dibuat soal cerita dan sebagainya, masuk bab. Kalau ininya tidak bisa, tidak mungkin bisa mengikuti bab-bab selanjutnya. Itu di kelas 3, pastikan itu ya. Jadi teman-teman misalnya ngajar anak kelas 4, loh ininya aja belum bisa, ya harus diulangi dulu ininya. Perkaliannya apakah sudah lancar? Bagaimana kalau tidak lancar? Apakah harus jenengan paksa hafal perkalian? Semua ada caranya. Teman-teman harus bisa memberikan pelajaran yang asik, menarik, tanpa anak-anak itu dipaksa tapi tertarik. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau ini sudah lancar di kelas 3, kelas 4 ya, kelas 4 dan 5 itu fokus pada ini, bilangan pecahan dengan 3 bentuknya. Nah, ini bukan pekerjaan yang ringan ini, menanamkan konsep bilangan pecahan mulai apa saja ya, 4 macam operasinya ini. Kembali lagi, anak-anak selama kelas 4 dan 5 nanti ya, selain mereka harus paham betul 3 bentuk pecahan itu ya, desimal, pecahan dan persen itu, merubahnya sudah mahir, kemudian operasinya juga sudah mahir, penjumlahannya, pengurangannya, perkalianan dan pembagiannya. Dan ini juga bukan pekerjaan yang mudah ya. Tidak jarang anak-anak ini belum tuntas di sini ya, dan caranya teman-teman juga beragam. Kita temui caranya di buku juga beragam ya. Apakah cara beragam itu salah? Bukan salah, tapi kurang tepat karena cara-cara itu berdasarkan level. Nanti akan kita bedah bagaimana cara mengajarkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bersusun terhadap pecahan yang mudah, benar-benar dari dasarnya. Jadi benar-benar teman-teman bisa menanamkan konsep dengan betul ya. Kemudian kelas 6. Nah, masuk kelas 6 itu baru nanti masuk bilangan bulat. Meliputi apa saja ya, kembali lagi 4 macam operasi ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, bilangan bulat mulai kelas 6. Dan ini sebenarnya tidak begitu berhubungan dengan ini ya. Bilangan bulat itu tidak begitu berhubungan dengan pecahan. Artinya apa? Artinya kalau teman-teman memang sudah punya cara yang bagus ya, mahir, bisa mengajar dengan cara yang mudah, bilangan bulat ini pun kita ajarkan di kelas 5 tidak masalah. Bahkan justru ini lebih simpel dari bilangan pecahan. Bilangan bulat itu lebih mudah daripada kita menanamkan bilangan pecahan, itu lebih rumit ya, lebih mudah bilangan bulat. Oke ya, jadi ini jilid ini, struktur ini berurutan. Jika ini tidak bisa, pasti mereka akan kesulitan ya. Menjumlahkan pecahan harus menyamakan penyebut. Lah perkalian kelipatan belum lancar di sini, mereka akan kesulitan. Ya, oleh karena itu jika teman-teman melayani privat di kelasnya, entah itu berkelompok atau sendiri, teman-teman harus bisa mendiagnosa di level mana peserta didik saya, apa yang harus saya berikan. Lah kalau kelas 5 aja perkaliannya belum lancar, ya harus ini tuntaskan dulu perkaliannya. Perkalian dengan 1 digit loh ya, 1 sampai 10. Perkalian 1 sampai 10 itu hukumnya wajib bagi anak kelas 4 dan 5. Maksudnya wajib itu sebagai dasar yang dipakai dalam semua bab-babnya. Kalau itu belum lancar, pasti akan terus kesulitan. Ya, ini pengantar diklat dari kita. Nanti akan kita jelaskan masing-masing cara mengajarkannya yang betul, sesuai standar dan sesuai konsep matematika yang betul. Ya. Terima kasih. Ini selanjutnya, video selanjutnya sudah akan membahas per ini ya. Mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian, bagian dari kelas 3 dulu, bilangan asli dulu, bagaimana cara ngajarnya yang betul. Oke. Teman-teman harus mengikuti diklat ini sampai selesai, dan dievaluasi akan kita uji cara mengajarnya di hadapan tutor-tutor yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.